Kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Shalom, kita jumpa kembali dalam Salam Pastoral. Sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, Allah merasakan kesedihan dan penderitaan kita. Allah tahu kegelisahan dan ketakutan kita dalam menghadapi banyak hal yang kita alami. Allah tahu kita takut akan penyakit yang kita derita. Allah tahu kita takut keluarga kita berantakan. Allah tahu kita takut akan masa depan anak-anak kita. Kita takut tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Takut bisnis dan usaha kita menjadi hancur. Takut ini, itu, dan lain-lainnya. Begitu banyak alasan kita untuk takut sekarang ini. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak ke segala aspek kehidupan. Karena itulah dalam Yesaya 35 ayat 4 Allah bersabda, "Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut." Ya, Allah pasti memulihkan dan menyelamatkan kita. Kita bertanya, bagaimana kami bisa kuat ya Allah? Ya, datanglah kepada Allah, memohon kekuatan kepadanya. Kita datang menyerahkan semua beban berat hidup kita kepadanya. Allah sendiri yang berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Pesan Allah untuk kita jangan takut tentu harus kita tanggapi dengan keyakinan dan keberserahan kepada Allah. Dalam hal ini diperlukan iman yang teguh di dalam Allah. Dengan iman berarti kita menjalani hidup ini selangkah demi selangkah dalam tuntunan dan bimbingan Allah. Ini artinya kita perlu menjalin relasi dan komunikasi yang baik dengan Allah, dengar-dengaran dengan Dia untuk melakukan kehendak-Nya. Hanya dengan iman yang teguh kita tetap yakin dan berpengharapan bahwa Allah memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hanya dengan iman, hati yang lemah menjadi kuat dan kita menjadi tidak takut. Kita akan mampu bersyukur kepada Allah untuk berbagai pergumulan yang Allah perkenankan terjadi atas kita. Dan dengan mata iman, kita bisa melihat kehadiran Allah yang memberikan kita kekuatan dan sukacita. Dengan mata iman, kita bisa melewati semua pergumulan dengan hati penuh ucapan syukur kepada Allah. Dan Allah menjanjikan pemulihan hidup kita sepanjang kita menjaga kekudusan hidup. Jika hidup kita masih tercemar, baiklah kita datang kepada Allah, memohon ampun, bertobat, dan menghasilkan buah dari pertobatan kita. Dengan demikian, kasih dan anugerah Allah akan melingkupi kita. Kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur kepada Allah dengan segala keberadaan kita. Karena memang itulah yang Allah inginkan dari kita. Dalam Yesaya 35 ayat 1-10, Allah menjanjikan pemulihan hidup kita. Pemulihan hidup kita yang gersang, hidup kita yang kering. Dari dalam hati kita akan memancar mata air penuh kasih,
bagi sesama dan siapa saja yang membutuhkannya. Allah akan menjadikan padang belantara hidup kita, padang belantara pelayanan dan pekerjaan kita, padang belantara keluarga dan sanak saudara kita, menjadi tanah subur dengan sungai yang mengaliri berbagai akar tumbuhan dan bunga-bunga aneka warna yang menghasilkan berbagai buah dan aneka warna kehidupan dalam kasih dan damai ilahi. Sahabatku dalam Yesus Kristus, teruslah berjalan dalam iman, pengharapan dan kasih dengan berpegang pada kata-kata Allah. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Allah pasti menepati janjinya untuk menolong, menyelamatkan, dan memulihkan hidup kita. Dia akan memberikan kita kesegaran dan kekuatan untuk melewati segala pergumulan hidup kita, untuk kita tetap bersuka cita, memuji dan memuliakan Dia.